Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Kiai Haris Hakam berkaitan dengan memaknai Al-Quran sebagai kitab universal. Bagaimanakah artinya? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi Al-Jauhari, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya, terhindar dari segala fitnah dan cobaan, amin. Begitupun kita yang mengaminkan. Host yang kita cintai, Ustadz Agung Izul Haq, para alim ulama, bapak-bapak, saudara sekalian, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita simak dari kajian yang disampaikan oleh Bapak Kiai Jujun, bahwa sebenarnya Al-Quran itu tergantung siapa yang memegangnya. Di dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatun lak. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi penolong, bisa menjadi pembantu, dan bisa memberikan syafaat kepadamu. Tetapi pada waktu yang bersamaan Nabi pun mengatakan Al-Quran itu bisa hujjatun alaik. Al-Quran bisa menjadi musibah buat kamu. Al-Quran justru memberatkan kehidupanmu. Al-Quran justru menyengsarakan kamu. Itu yang mengatakan, mohon maaf, yang menyampaikan itu langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bahagia, mau hidup sempurna, mau hidup bagus di dunia dan akhirat, pegang Al-Quran. Tapi siapa yang rusak kehidupannya, siapa yang sengsara di akhirat, bisa jadi gara-gara Al-Quran juga. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, para pemirsa, kita kalau mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi ingin berbagi kepada orang lain, tidak cukup dengan mempelajari terjemahan saja. Banyak sekarang ini kalau dihitung lebih dari 10 jari di tangan kita ini, orang-orang yang melahirkan sekte baru, ajaran baru, ternyata setelah diteliti belajarnya terjemahan Al-Quran. Yang repotnya di Indonesia kelas begini laku juga. Laku juga, pengikutnya banyak. Ternyata apa? Bacaannya cuma terjemah. Tidak percaya kepada Rasulullah. Hanya cukup mempelajari Al-Quran. Ini bahaya ini. Ada lagi orang yang memang mau cari popularitas barangkali. Barangkali mau cari popularitas. Dia mengatakan begini, Al-Quran itu tidak ada di dalam Al-Quran itu, sholat 5 waktu itu tidak ada. Sebenarnya kalimat ini ngaco. Kalimat ini menjadi letupan yang menyebabkan orang menjadi sahwasangka dengan perkataannya. Padahal kalau kita perhatikan yang mengatakan seorang doktor, seorang sarjana, dosen. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kalau memang mau cari uraian setiap sesuatu itu secara terperinci di dalam Al-Quran, Al-Quran itu tebalnya tidak 10 cm. Bisa jadi Al-Quran tebalnya itu 17 meter kalau semuanya harus ditulis. Ibu
makan tahu tempe, halal apa haram? Di mana halalnya? Kan tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau harus tulisannya harus ada rinci. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, memang ada makalah mengatakan idza aradal masyhur bul zamzam. Kau kalau pengen ngetop kencingin sumur Zam-Zam. Mau ngetop, pergi ke Mekah kencing di sumur Zam-Zam, ngetop. Mau ngetop, ngomong aja rada bego dikit, ngetop. Tetapi kalimat ini dia bisa berbahaya. Al-Quran sebagai makhluk Allah itu di hadapan Allah nanti syafi'an li ashabi. Dia akan mempersaksikan orang ini dulu ngomongnya ngawur. Orang ini ngomongnya sembarangan dulu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran bisa menyelamatkan, tetapi Al-Quran bisa menjerumuskan. Kenapa? Belajar Al-Quran, memahami Al-Quran tidak dengan perangkat keilmuan yang semestinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan itu sejarah ini panjang. Sejarah ini banyak sekali orang-orang yang tergelincir. Kenapa? Memang Nabi sudah mensinyalir. Ya, Nabi sudah mensinyalir, Nabi sudah memprediksi, ya, sehingga beliau mengatakan man fassarul Qur'ana bi ra'yih. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan booking tempatnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu Al-Quran yang bagus, Al-Quran yang hebat itu jangan cuma dibaca. Kita kemarin sudah diberi semangat di bulan suci Ramadan ya Bu ya. Ada yang nih katanya tadi ketua masjid sini bilang ibu-ibu jamaah sini kemarin itu ada yang hataman sampai 30 kali. Hatamannya 20 kali, halapannya 10 kali, ibu-ibu di sini. Itu benar nggak tuh Bu lapor? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi saya senang dalam hati dulu kenapa tidak cari istri di daerah Assalam sini. Hebat-hebatnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Al-Quran sudah dibaca, dia bisa memberikan syafaat. Tapi kalau Quran mau dijadikan hujjatul lak, maka dia tidak cukup dibaca. Maka dia harus dipahami, dan cara memahaminya itu ada disiplin ilmu. Ada yang mengatakan 12 disiplin ilmu harus dikuasai. Ada yang mengatakan 26 disiplin ilmu yang harus dikuasai. Tapi pada prinsipnya tidak cukup dengan terjemahan Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah dari paparan tadi kami yakin paparan sangat singkat tadi memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan siapkan 3 segmentasi untuk Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.